Halo kawan semua, jumpa lagi dengan saya MV Mas Rofi Vlog. Bagaimana kabar kawan semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Rezekinya dilancarkan selalu, bila perlu dilebihkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara bagaimana sikap kita terhadap pembeli dengan pembeli yang beda-beda karakter. Karena pembeli itu kan sifatnya tidak semua sama ya. Ada pembeli yang datang dengan cara sopan, ada pembeli yang terburu-buru atau tidak sabaran ya. Ada juga pembeli yang sifatnya ya agak sombong, dan ada pembeli juga yang menyebut kita sebagai pedagang itu tidak sesuai dengan namanya. Ada juga pembeli seperti orang yang usia lanjut itu kan maaf ya, pendengarannya agak susah gitu, jadi untuk komunikasinya susah juga. Dan ada juga pembeli yang datang ke warung kita itu sering membayar dengan uang yang jelek, entah karena warung kita kecil dan sederhana atau entah kenapa ya. Jadi setiap beli di warung kita itu uangnya selalu kucel ya, jelek, jarang bawa uang yang bagus. Dan ada juga pembeli yang datang ke warung kita itu dalam keadaan mabuk berat ya. Mabuk karena habis minum alkohol, itu maksudnya. Ada lagi pembeli yang datang ke warung kita itu dia suka menghutang ya. Semisal dia beli rokok, uangnya tidak cukup, otomatis kan bayarnya kurang. Bahkan tidak bawa uang sama sekali. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi pembeli-pembeli yang sudah saya sebutkan tadi ya. Yang pertama adalah pembeli yang datang ke warung kita dengan cara yang sopan ya. Mungkin kriteria pembeli seperti ini itu menjadi favorit buat semua pedagang. Nah, saya sendiri senang ya bila pembeli itu datang dengan cara yang sopan ya. Dia datang dengan cara yang sopan, membeli dengan cara yang baik, maka saya pun akan melayani dia dengan cara yang baik dan sopan juga. Bahkan pembeli yang membeli dengan cara yang sopan ini saya anggap seperti bos ya, atau seperti raja, atau seperti atasan. Karena saya anggap orang yang membeli dengan cara yang sopan ini, dia adalah orang yang mulia. Maka jika Anda datang ke warung atau ke toko ya, membelilah dengan cara yang sopan dan baik ya. Dan untuk yang punya toko juga harus melayani dengan baik dan sopan juga ya. Yang kedua adalah menghadapi pembeli yang terburu-buru atau tidak sabaran. Jika tidak ada pembeli lain, maka segeralah layani pembeli ini. Kalau misalnya warung kita sedang ramai, banyak pengunjung, mau tidak mau ya harus didahulukan orang yang semacam ini. Khawatirnya dia marah lalu dia pergi. Tapi sebisa mungkin agar dia menunggu dulu, karena kita sebagai pedagang harus menghargai orang yang datang lebih awal. Sebagai pembeli, jika kita datang ke warung atau toko manapun, jangan tergesa-gesa atau terburu-buru jika sedang ada pembeli yang lain. Hargai pembeli lain yang datang lebih dulu, karena pembeli itu sama, semuanya ingin cepat dilayani. Harus sabar, harus mengantri, budayakan mengantri. Mengerti dengan keadaan warung yang sedang ramai. Karena kalau membeli dengan cara terburu-buru atau tidak sabaran, maka kita sebagai penjual atau pedagang sungkan ya untuk melayaninya. Tapi sebaiknya kita layani saja orang yang terburu-buru atau tidak sabaran ini, biar dia tetap beli di warung kita. Berikutnya yang ketiga adalah menghadapi pembeli yang bersikap sombong terhadap kita. Tipe pembeli yang sombong ini tentunya menjengkelkan ya bagi saya sebagai pedagang, karena orang yang sombong ini suka meremehkan warung kita, malah merendahkan diri kita sebagai pedagang. Akan tetapi sudah risiko ya bagi saya sebagai pedagang, harus punya mental yang kuat, punya sifat sabar yang tinggi dalam menghadapi orang yang sombong ini. Akan tetapi sebaiknya kita tetap melayani dengan sopan terhadap tipe pembeli yang semacam ini. Asalkan dia tidak menghutang, tidak bikin onar atau bikin keributan di warung kita. Selanjutnya yang keempat adalah mensikapi pembeli yang menyebut kita tidak sesuai dengan nama kita. Mungkin bagi orang lain hal semacam ini biasa saja ya, tapi tidak bagi saya. Karena
menyebut nama tidak sesuai dengan nama aslinya itu kadang menyakitkan ya. Ada yang bisa diterima dan ada yang sangat tidak bisa diterima. Kalau orang yang dipanggilnya itu tidak menerima ya sebaiknya jangan dilakukan ya. Khawatirnya orang itu marah atau tidak terima atau sakit hati. Dan alangkah baiknya kita saling menghormati ya antara pembeli dan pedagang. Pedagang menghargai yang membeli dan membeli pun harus menghargai yang berjualan. Kalau saya pribadi sebagai pedagang mensikapi orang tipe ini, seandainya dia usianya di atas saya, maka saya diamkan saja karena saya tidak berani menegurnya. Akan tetapi kalau orang tersebut usianya di bawah saya, maka saya langsung tegur atau bila perlu saya marahi, saya peringati supaya tidak menghina saya lagi. Kenapa saya marahi? Karena supaya dia itu punya sopan santun ya terhadap orang yang lebih tua. Bahkan saya anggap orang yang suka menghina saya ini saya kategorikan termasuk orang yang sombong ya. Karena dia sendiri tidak menyadari kalau dia juga punya nama jelek. Bahkan giliran dia disebut nama jeleknya dia tidak terima. Kalau dia merasa punya nama jelek, sebaiknya jangan menjelek-jelekan atau menghina orang lain ya. Kalau dia sendiri tidak mau dijelek-jelekan atau tidak mau dihina. Intinya untuk tipe orang semacam ini, kalau usianya di atas saya masih bisa bersabar ya. Tapi kalau misalnya usianya di bawah saya langsung tegur keras dia. Supaya dia bisa lebih menghormati kepada orang yang lebih tua daripada usianya. Itu yang keempat ya. Sekarang yang kelima adalah mensikapi pembeli dengan orang yang sudah usia lanjut. Untuk pembeli yang sudah usia lanjut ini harus kita layani dengan perhatian ya, karena di samping fisiknya yang sudah renta, kadang bicaranya pun ngelantur ya atau kurang jelas gitu. Bahkan ketika kita sedang berbicara pun dia itu tidak mendengar ya, karena pendengarannya sedikit terganggu. Jadi setiap bicara pun kita butuh nada atau suara yang tinggi ya, atau suara yang keras agar terdengar oleh pembeli yang sudah usia lanjut ini. Melayani pembeli yang sudah usia lanjut ini harus lebih perhatian daripada melayani pembeli ibu-ibu ataupun pembeli anak-anak. Dan kita harus tahu ya, seandainya orang yang sudah usia lanjut ini menyebut angka 1000 itu kadang 100, menyebut angka 2000 itu kadang 200, menyebut angka 3000 itu kadang 300. Ya namanya orang sudah usia lanjutnya harus kita maklumi, harus kita mengerti. Kadang pembeli yang sudah usia lanjut ini tidak sampai masuk ke warung kita ya, dia hanya berdiri di pinggir jalan atau di depan atau berdiri jauh di depan warung kita. Jadi kita sebagai orang yang masih muda ya harus mendekati orang yang sudah usia lanjut itu dan menanyai apa yang mau dibeli. Dan repotnya pembeli yang sudah usia lanjut ini bawa uangnya tidak sesuai dengan apa yang mau dibelinya. Kadang uangnya itu ya kurang, tidak cukup ya. Kita sesuaikan saja apa yang mau dibelinya dengan berapa jumlah uang yang dibawanya, atau bila perlu apabila pembeli yang sudah usia lanjut ini rumahnya masih dekat dengan warung kita, maka kita datangi saja sanak saudaranya bahwa beliau membeli barang dagangan kita, uangnya itu tidak cukup. Kurang lebih seperti itu untuk kriteria pembeli yang sudah usia lanjut. Berikutnya yang keenam adalah bagaimana mensikapi pembeli yang sering membeli di warung kita dengan uang yang jelek atau kucel. Pertama adalah kita harus menegur terlebih dahulu ya, kalau misalnya uang jelek itu tidak laku karena tidak bisa untuk dibelanjakan lagi atau untuk kembalian. Seandainya dia lain waktu datang lagi ke warung kita dengan membawa uang jelek, maka kita harus tegas dengan orang ini. Uangnya harus kita tolak karena uang jelek itu tidak laku ya. Untuk kembalian tidak ada yang menerima dan untuk dibelanjakan lagi pun ditolak juga. Bila perlu kita peringati saja ya terhadap pembeli ini agar dia mengembalikan dari mana asalnya dia mendapatkan uang jelek tersebut. Dari warung mana atau toko mana
dibelanjakan lagi kepada warung tersebut atau toko tersebut. Ya, untuk pembeli yang membayar dengan uang jelek ini harus tegas kita tolak ya, karena dia sendiri pun tidak mau seandainya dikasih kembalian uang tersebut. Yang ketujuh adalah bagaimana sikap kita dengan pembeli dengan keadaan sedang mabuk minuman. Tentunya kita tetap melayani dengan sopan ya, karena orang mabuk itu sensitif seandainya dia tersinggung. Maka jangan sampai kita membuat dia tersinggung, khawatirnya dia membuat onar di warung kita atau mengacak-acak warung kita. Selagi dia membayar dengan alat penukaran yang sah, tidak menghutang, maka kita tetap melayani dia dengan ramah dan sopan. Dia tidak membayar dengan uang yang sesuai dengan harganya, atau dia buat ulah atau bikin onar yang membahayakan pemilik warung atau orang-orang di sekitar, maka usahakan agar kita menyuruh dia pergi dari warung kita secara sopan ya, agar dia tidak tersinggung. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, bagaimana sikap kita menghadapi pembeli yang suka menghutang atau bayarnya suka kurang ya. Untuk pembeli yang seperti ini, tegas-tegas kita tolak. Apabila kalau orang seperti ini suka menghindar kalau setelah menghutang dan tidak mau bayar jika kembali lagi ke warung kita. Bahkan dia pura-pura lupa terhadap hutangnya apabila dia datang ke warung kita. Tetapi kalau di warung saya perbolehkan ya, seumpama ada orang yang menghutang itu selalu bayar tepat waktu. Maka tidak ada larangan sama sekali kalau dia mau menghutang. Khusus untuk saya pribadi, saya sudah trauma ya terhadap orang yang menghutang. Saya tidak mau lagi dihutang, sudah kapok lah istilahnya. Karena pertama banyak yang tidak bayar, lalu saya juga kasihan terhadap yang suka menghutang ini, karena dia punya hutang tidak mau bayar, dia juga menanggung dosa juga. Kira-kira seperti itu ya sikap kita dalam menghadapi pembeli yang berbeda-beda sifat atau karakter. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan ya. Apabila ada kesempatan kita bahas-bahas lagi. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.